Hai teman-teman, ini menarik loh. Sadar nggak sih kalau hidup kita itu kayak buku? Maksudnya gimana? Ini lucu, seru, tapi lagi-lagi berlian banget. Yuk kita bahas. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali Siti Nurdianti, sahabat baik kamu. Betul, saya tidak salah ngomong bahwa hidup kita itu memang seperti sebuah buku. Coba, sekarang langsung aja di bagian depan ini. Lihat kisah hidup kamu deh. Coba lihat. Ingat-ingat perjalanan kamu sebelum diri kamu menemukan video yang ada di depan mata kamu ini. Nah, sekarang coba pikirin. Sadar nggak sih kalau video yang ada di depan mata kamu, iya, video ini, itu kayak sebagai pengingat kisah hidup kamu yang emang benar-benar ya, kayak cerita sebuah buku. Nah, ini loh. Ini yang akan saya bahas di video berlian kali ini untuk kamu. Bagaimana caranya kamu sebagai sahabat saya, kisah hidup lebih hebat, lebih bahagia, dan kalau ada masalah apapun ya seizin Tuhan secara logis, masuk akal, bisa beres. Gini caranya. Pertama-tama saya mau tanya sama kamu. Benar, pertanyaan saya sederhana banget kok. Gini, kalau seandainya kamu, saya suruh ngasih judul untuk sebuah buku kehidupan kamu nih ya, kira-kira kamu tahu nggak bakal ngasih judul buku kehidupan kamu apa? Ini penting banget, sederhana, logis, tapi justru ini yang paling berlian. Coba saya tanya, kan kamu tadi setuju ya? Setelah direnungi, emang benar kisah hidup kita, kisah hidup kamu tuh seperti kisah sebuah buku. Nah, sekarang saya langsung nanya, coba kalau seandainya kamu disuruh memberi nama kehidupan kamu, kira-kira bakal dikasih judul apa? Bingung kan? Nih, saya kasih ide. Maaf nih ya, kalau ini benar-benar tepat banget sama kisah kamu. Untuk judul yang pertama, apakah benar kamu akan dikasih judul seperti ini? Asmaraku yang kian kandas tidak bertepi. Aduh, melo banget ya. Atau yang kedua, maaf banget nih. Kenapa hidupku sesial ini terus? Wah, aduh. Apakah yang ketiga? Harus kemana lagi kah aku mengadu? Aduh, makin jadi kayak telenovela aja nih ya, sinetron tahun 90-an. Makin sedih, makin melau, dan makin miris. Coba secara jujur, apakah judul yang saya sebutkan tadi secara jujur ada gitu yang relate lah mbak, setengah-setengah atau bahkan 100% sama kayak kisah hidup kamu, jujur. Kalau emang bener mirip, waduh, sepertinya kamu emang benar-benar butuh dibantu banget ya. Tapi kalau emang agak-agak mirip ya, nggak apa-apa. Ini bisa menjadi pelengkap buat kamu. Supaya kisah hidupmu di judul bukunya agak melo-melo, gak miris-miris banget ya. Gini loh, saya kasih tahu rahasianya ya. Dengerin baik-baik. Kamu tahu nggak kenapa saya suruh kamu membayangin dan ngasih judul untuk kehidupan kamu? Tahu nggak sih maksudnya apa? Sederhana lagi. Gini teman-teman, buku kita tuh bergantung dari judul yang kita kasih. Saya ulangi, buku kehidupan kita, buku kehidupan kamu, itu isinya bergantung dari judul yang kamu kasih. Benar. Jadi sekarang saya sebelum kamu kasih judul kehidupan kamu, itu tujuannya saya ingin tahu, selama ini diri kamu, diri kita, ngedoain hidup kita yang baik-baik atau yang jelek-jelek sih? Saya ulangi, saya sengaja suruh kamu nyari judul buku kehidupan kamu, tujuannya saya pengen tahu. Apakah diri kamu ini sebagai sahabat saya, sebagai saudara saya, mendoakan hidupmu sendiri tuh dengan doa yang baik-baik atau maaf banget, malah yang jelek-jelek? Semakin buruk judul buku kehidupan kamu, semakin buruk judul buku kehidupan tadi. Maaf, secara tidak sadar, kita nih selama ini ngedoain hidup kita sendiri yang jelek-jelek loh. Nah, sekarang kita pakai logika. Ya, pakai logika sederhana aja. Tolong dipikirin bagaimana mungkin kisah hidup kita bakal baik kalau kita masih ngedoain hidup kita sendiri dengan doa-doa yang jelek. Coba pikirin, renungkan, ya kan? Gak akan mungkin lagi kisah hidup kita bisa bagus kalau doa yang diberikan ke kisah hidup kita sendiri yang jelek-jelek. Setuju? Nah, kan? Ketampar. Itulah bukti kalau video saya selalu
tepat sasaran bagi kamu. Oke, itu tamparan yang pertama. Kita masuk ke tamparan yang kedua. Itu belum selesai. Gini, kan tadi kamu sudah menyadari bahwa iya sih Mbak, bener juga ya, judul buku itu ibarat kata kayak doa bagi buku kehidupan saya, betul. Tapi kan gini Mbak, kisah hidup saya ini yang saya alami bukan saya yang mau Mbak. Apa yang saya alami kemarin itu kan betul-betul takdir Tuhan, benar. Lah, terus kalau saya ngasih judul buku kehidupan saya sesuai dengan apa yang saya alami, itu kan bukan doa, maksudnya takdir Tuhan. Misalnya nih Mbak, kisah cinta saya gagal mulu, atau saya baru di PHK, atau juga saya baru kehilangan orang yang saya cintai, gitu kan ya. Belakangan ini saya sial mulu gitu kan ya, ini contohnya. Ya wajar dong, saya kasih judul buku kehidupan saya sesuai yang sedih-sedih. Orang kisah hidup saya sedih terus kok Mbak, gimana tuh? Itu kan takdir. Oke, saya lurusin dulu ya. Jadi gini teman-teman, kisah hidup kamu itu memang sebagian besar adalah takdir. Saya ulangi, kisah hidup kita ini sebagian memang betul ada takdirnya. Tapi dengerin, takdir kehidupan kita itu rasanya bergantung kehendak kita sendiri. Kalau nggak percaya, ayo sekarang belakangan ini. Indonesia panas, betul nggak? Kalau kamu tinggal di Indonesia nih, Indonesia belakangan ini panasnya bukan main. Sekarang saya mau tanya sama kamu, kalau lagi panas-panasnya, bisa nggak kamu ngeluh? Oh, bisa banget. Waduh, panas banget nih. Kenapa sih kok panas banget begini? Aduh, badanku keringetan jadi bau. Wah, ngeluh gampang banget. Tapi sebaliknya saya tanya, dengan kondisi panas yang sama, bisa nggak kamu menikmati panas itu? Seolah jadi berkah, bisa atau tidak? Bisa, bisa banget. Bahkan itu berarti apa? Takdir yang diberikan Tuhan sama kamu, enaknya tuh bergantung kitanya sendiri lagi. Bener nggak? Sadar nggak? Ya kan? Nah, itu maksud saya. Contoh, misalnya kamu selama ini baru aja putus cinta nih ya. Putus cinta bagi sahabat saya ini itu bukan musibah. Putus cinta bagi sahabat saya itu adalah berkah. Kenapa? Berarti kita ditunjukin sama Tuhan bahwa bukan orang itu yang bisa menjadi pendamping kita sebenarnya. Kok dikasih yang terbaik malah marah? Iya kan? Kamu di PHK. Berarti diri kamu sedang dituntut kepada sebuah karya yang tepat buat kamu. Dengan diri kamu menonton video saya, seharusnya kamu jadi tahu kemana kamu harus melangkahkan karir kamu berikutnya. Ya kan? Wah, saya baru kehilangan teman baik nih Mbak. Teman baik saya nusuk saya dari belakang. Itu bagus lagi. Kok bagus? Dengan gitu kamu tahu bahwa teman itu bukan teman yang layak untuk dijadikan sahabatmu. Cuma teman numpang lewat. Kok gitu Mbak? Iya. Coba didengar video saya berapa kali saya menerangkan bahwa tidak semua teman itu sahabat. Banyak. Coba deh kamu dengerin video saya sehari satu aja. Pasti lama-lama kamu paham apa yang saya katakan. Jadi bahasa gampangnya gini loh. Dengan kamu rutin menonton video saya, semua masalah kamu tuh bisa jadi berkah. Semua judul buku kehidupan kamu nih dari episode ke episode itu bisa membaik. Walaupun kisahnya ada yang manis, ada yang asin, ada yang pahit, tapi sadar gak sih, yang pahit itu justru yang paling gurih loh. Iya nggak? Coba, kamu suka pete nggak? Saya suka banget loh sama pete. Kamu suka pare? Ada yang suka terong nggak? Ada yang suka apa lagi? Yang pahit-pahit gitu, termasuk kopi? Ada nggak? Bahkan mohon maaf nih, perokok itu lidahnya pahit. Kalau nggak ngerokok, tapi orang yang nggak biasa ngerokok, disuruh ngerokok, pasti bilang rokok itu pahit. Beneran deh. Aneh tuh. Aneh kan? Jadi yang pahit itu siapa? Nah, dari situ berarti apa? Ini tuh sebuah bukti bahwa pahit tidaknya kehidupan kamu bergantung dari siapa. Benar, dari kamu sendiri yang ngasih judul buku kehidupan kamu seperti apa. Paham?
Nah, sekarang gini, dari situ sampai detik ini, berarti kamu sudah memahami bahwa iya juga Mbak, saya setuju banget nih bahwa benar ya, kisah kehidupan kita tuh seperti sebuah buku dan judulnya itu tergantung dari kita sendiri. Nah, sekarang gini Mbak, gimana caranya kita bisa merubah kisah hidup kita ini ya, jadi lebih bahagia, jadi lebih tenang, jadi lebih ngerti. Harus lebih mengarah kemana Mbak dengan materi yang ingin Mbak Anti sampaikan dari judul buku kehidupan kita di video ini Mbak? Itu kita harus ngapain? Jawabannya gampang. Gini teman-teman, sekarang coba ambil kertas deh. Ambil kertas boleh, atau mungkin buka handphone, buka laptop, atau buka tab, kamu boleh ya. Dimanapun kamu bisa menulis, siapkan alat tulis, atau siapkan mode untuk menulisnya. Kalau pakai handphone, sudah. Nah, sekarang saya tantang. Benar, saya tantang. Saya tantang kamu untuk ngapain? Coba tuliskan judul buku kehidupan kamu yang baik-baik. Tulis aja dulu, nggak usah mikir nanti kalau nggak kesampaian gimana, kalau gagal gimana, stop mikirin yang jelek-jelek. Tulis dulu ya, judul yang bagus-bagus. Tulis 3 aja, saya bantuin ya, saya kasih contoh biar kamu paham. Gini, misalnya kalau tadi pas di awal kamu tanya judul kehidupan kamu apa, kamu judulnya yang jelek-jelek gitu kan ya. Sekarang coba dong ganti dengan judul buku kehidupan yang bagus. Saya dicontohin dulu, misalnya gini. Kamu ingin mendapatkan pasangan ya? Ganti judul buku kehidupan kamu dong. Kamu tulis jadi kisah percintaanku terindah yang akhirnya aku dapatkan bersama pasangan sehidup sematiku. Widih, asik kan? Asik kan? Coba tulis, nggak usah banyak mikir deh. Tulis aja. Masalah karir juga sama. Kalau tadi kamu disuruh bikin judul buku kehidupan yang jelek-jelek gitu kan ya, sekarang ganti dong judul buku kehidupannya, rubah jadi apa Mbak? Jadi contohnya nih, ketika aku menjadi manusia yang pada akhirnya kaya raya, bisa keliling dunia. Wah, asik nggak? Asik ya? Tulis aja, nggak usah mikir-mikir. Apalagi ayo, saya kasih contohnya. Misalnya apa? Masalah teman gitu kan. Oke, kamu kehilangan teman. Tulis dong judul bukunya. Jangan temanku berkhianat, jangan itu. Jangan itu judulnya ya, ganti. Ganti menjadi apa? Ganti menjadi persahabatanku yang tidak pernah hilang sampai maut memisahkan. Wah, itu baru mau ditulis aja, ngebayangin doang udah seneng, apalagi kamu tulis. Nah, coba kamu tulis ya. Pause dulu video ini, tuliskan judul kehidupan seperti apa yang kamu mau dan kisah kehidupan kamu di masa depan ya. Sambil kamu tulis, saya akan menjawab pertanyaan yang terbersit dalam diri kamu. Pertanyaannya kamu pasti gini, Mbak, sebentar deh. Saya tahu maksudnya Mbak anti positif, ya. Bagus, Mbak. Cuma kalau ketinggian mimpi, kan jatuhnya sakit, Mbak. Maaf nih ya, Mbak ya. Kalau nanti nggak jadi kenyataan, gimana, Mbak? Itu kan sakit, Mbak ya. Itu gimana loh? Loh, sorry loh, Mbak. Ini gitu kan pertanyaan kamu? Jawabannya gampang, gini. Saya tidak menyuruh kamu bermimpi tinggi. Saya menyuruh kamu melihat hidup kamu sendiri mau diarahkan kemana. Saya ulangi, saya tidak menyuruh kamu bermimpi tinggi. Sadar nggak sih? Saya cuma menyuruh kamu mengarahkan hidup kamu tuh ke arah yang benar. Ke arah mana? Ibarat kata, kamu nih adalah seorang pilot. Kehidupan kamu, saya tuntun kamu, petamu salah, bukan ke situ, bukan ke selatan. Ayo, arahin ke utara yuk, itu bandara yang harus kamu tuju, ke sana ya arahnya ya. Masalah nyampe nggak nyampe, itu takdir Tuhan. Pesawat bisa jatuh nggak? Bisa. Tapi apakah pesawatnya harus jatuh? Jawab, enggak kan? Nah, sama seperti kita. Tulis aja dulu itu arah kehidupan kamu ya. Masalah nyampe, nggak nyampe, serahin ke Tuhan aja. Sama kayak kamu seorang pilot. Pilot kok pesimis? Penumpangnya pada turun, iya kan? Maaf para penumpang, saya pilot. Kayaknya saya nggak yakin nih bakal nyampe. Wih, takut itu penumpang, pengen turun tapi nggak bisa, udah di langit. Mau gimana? Ya toh? Loh, kok ketawa? Lah itu kamu, sadar nggak? Ya kan? Itu nggak jadi pilot ya? Ya nggak?
Sekarang coba tulis aja dulu, itu bukan mimpi, itu arah hidup kamu. Jadi sekarang dengan kamu menulis ini, diri kamu sudah tahu kemana arah tujuan kamu. Nah, terus setelah nulis saya harus ngapain, Mbak? Baca sebelum tidur, baca setelah kamu doa pagi. Jadi setelah kamu doa pagi dan sebelum tidur malam baca ya. Baca aja, nggak usah diapalin. Ya udah, baca aja. Udah baca, abis kamu baca, udah kamu tidur, abis kamu baca, abis doa pagi, ya udah kamu kerja, ngapain kek gitu ya. Dengan kamu membacanya, itu sama seperti doa. Dan dengan kamu mendoakan dirimu sendiri dengan cara ini, lihat deh, lihat video saya, lebih banyak benernya apa salahnya? Coba. Ya udah, sekarang kamu praktekin lagi ya. Lihat yang terjadi seizin Tuhan dalam kisah hidup kamu. Ya, praktekin, praktekin, dan praktekin. Lihat keajaiban apa yang akan terjadi dalam hidup kamu. Paham kan? Nah, kalau misalkan kalian udah paham, coba klik jempol ke atasnya dulu ya. Coba klik jempol ke atasnya dulu. Udah? Oke, terima kasih. Supaya hidup kamu makin berkah dan dapat pahalanya, yuk bagikan dulu video ini ke teman-teman kalian ya, ke teman terdekat kalian. Dan jangan lupa untuk yang belum subscribe, boleh di-subscribe dulu ya, karena subscribe itu gratis. Oke? Terima kasih. Masih ada saya, Siti Nurdianti. Tetaplah semangat, teruslah berbagi, dan saling menyayangi. Bye-bye.